Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan Kota Surabaya terhadap perkembangan kawasan di perbatasan Surabaya dan Madura. Perkenalkan, nama saya Linda Puspita dari Fakultas Teknik Prodi Arsitektur dari Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fitria Marina STMT. Komitmen pembangunan berkelanjutan sejalan dengan target Sustainable Development Goals atau disebut SDGs. PBB poin 1, tanpa kemiskinan, Indonesia berkomitmen mengentaskan kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Secara nasional, angka kemiskinan telah ditekan dari 23,4% di tahun 1999 menjadi 9,57% di tahun 2024. Peran strategi Surabaya dan wilayah hinterland Surabaya bertindak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Wilayah tetangga di Pulau Jawa seperti Sidoarjo dan Gresik telah lama menjadi hinterland atau wilayah penopang yang sukses berinteraksi secara ekonomi, menyuplai tenaga kerja meskipun juga membawa dampak kepadatan penduduk bagi Surabaya. Urgensi Jembatan Suramadu sebelum tahun 2009, interaksi ekonomi antara Surabaya dan Pulau Madura terhambat oleh Selat Madura. Kehadiran Jembatan Suramadu dengan panjang 5.438 meter yang mulai beroperasi pada pertengahan 2009 ditargetkan agar kabupaten-kabupaten di Pulau Madura bisa ikut berkembang pesat layaknya Gresik dan Sidoarjo. Untuk spesifikasi jembatan dan wilayahnya, jembatan ini dibangun sejak Agustus 2003 dan diresmikan pada Juni 2009. Di sisi Madura, jembatan ini terhubung langsung dengan Kabupaten Bangkalan. Secara demografi, Surabaya dihuni oleh 2,9 juta jiwa, jauh lebih padat dibanding 4 kabupaten yang ada di Madura. Bangkalan 1,1 juta, Sampang 992.000, Pamekasan 862.000, Sumeneb 1,1 juta. Sebelum adanya jembatan, penyeberangan feri memakan waktu 30 menit dengan jadwal tidak konsisten akibat faktor cuaca, serta biaya operasional yang mahal. Tarif tahun 2008 untuk mobil 73.000, untuk motor 6.000. Setelah Suramadu beroperasi, waktu tempuh terpangkas menjadi hanya 10 menit dengan akses 24 jam penuh. Sejak tahun 2018 melalui Perpres nomor 98, jembatan ini resmi digratiskan menjadi jalan umum non-tol. Dan ini untuk gambar ilustrasi jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Yang warna biru Surabaya, yang warna hijau Bangkalan, yang warna merah Sampang, yang warna ungu Pamekasan, dan yang pink Sumeneb. Untuk perbedaan kondisi antara kedua wilayah Surabaya, Madura, untuk kota Surabaya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah maju dan mapan, sehingga kehadiran jembatan Suramadu tidak memberikan dampak peningkatan pendapatan yang berarti bagi wilayah ini. Perkembangan di Surabaya didominasi oleh sektor perindustrian dan jasa yang sukses menarik minat para investor untuk menambah modal. Karena didominasi sektor industri, rasio penduduk yang bekerja sebagai petani di Surabaya sangat kecil, yakni di bawah 3%. Selain itu, kota ini memiliki daya tarik yang kuat berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, hiburan, dan transportasi 24 jam yang lengkap. Hal tersebut memicu tekanan demografi berupa tingginya arus migrasi non-alami, di mana jumlah penduduk pendatang jauh lebih besar daripada warga yang pindah keluar. Sementara itu, di Kabupaten Bangkalan masih mengalami perkembangan wilayah yang lambat dan mengalami transisi ekonomi yang cenderung stagnan. Berbeda dengan Surabaya, perkembangan fisik di Bangkalan didominasi oleh pembangunan kawasan pemukiman penduduk, khususnya di wilayah-wilayah yang lokasinya dekat dengan kaki jembatan Suramadu. Struktur ekonomi masyarakatnya masih sangat bergantung pada sektor agraris, di mana rata-rata lebih dari 50% hingga 84%. Penduduknya masih bekerja sebagai petani akibat minimnya alih fungsi lahan menjadi sarana industri. Dinamika kependudukannya ditandai dengan tingginya minat warga untuk pindah keluar dari daerah asal menuju wilayah lain yang dianggap lebih berkembang. Jadi, jembatan Suramadu berhasil meningkatkan mobilitas dan memangkas biaya perjalanan secara drastis. Namun dampak perkembangannya berjalan asimetris atau tidak seimbang. Surabaya semakin kokoh sebagai pusat industri maju dengan fasilitas lengkap
dan pendidikan tinggi yang menarik banyak pendatang. Sebaliknya, Bangkalan masih mengalami transisi ekonomi yang lambat. Pembangunannya didominasi oleh pemukiman di sekitar jembatan, sementara mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor agraris atau petani, dengan tingkat pendidikan yang cenderung tertinggal. Sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan kota Surabaya terhadap perkembangan kawasan perbatasan di Surabaya dan Madura. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.